Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Al-Ittiba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita dari tafsir surat Al-Baqarah dan kita sampai pada ayat yang 219, ayat nomor 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah, 'anil khamri wal maisir, tentang hukum khamar dan perjudian. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Katakanlah bahwasanya pada keduanya ada dosa yang besar. Wa manafi'u lin-nas, dan ada manfaat-manfaat bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah al-afu, yaitu yang lebih dari keperluan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Dan demikianlah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayat Allah la'allakum tatafakkarun, agar kalian bisa berfikir fid dunya wal akhirah, kalian pikirkan di dunia dan akhirat. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepada engkau tentang anak yatim. Anak-anak yatim, qul islahul lahum khair. Ya, katakanlah bahwasanya berbuat baik bagi mereka adalah kebaikan. Perbaikan pada anak-anak yatim tersebut adalah kebaikan. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan jika kamu mencampuri mereka, yaitu ikut makan bersama mereka, fa ikhwanukum, mereka adalah saudara-saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu ya orang yang membuat kerusakan dari orang yang berbuat kebaikan. Walau sya'allahu la'anatakum, kalau Allah berkehendak Allah akan merepotkan kalian, menyusahkan kalian. Innallaha azizun hakim, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Maha bijak. Ini tadi ikhwan dan akhwat, para pemirsa, demikian juga para ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Ittiba. Dua ayat 219, ayat 220. Pada ayat 219 Allah berfirman, mereka bertanya kepada engkau, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya. Mereka bertanya tentang hukum-hukum yang terkait dengan khamar dan perjudian. Hal ini kenapa? Karena dua perkara ini adalah dua perkara yang sering mereka lakukan di zaman jahiliyah. Terlalu mendarah daging bagi mereka, tradisi yang terlalu mendarah daging, khamar maupun perjudian. Terutama khamar. Bahkan kalau kita lihat ada namanya abyad khamriyah, yaitu syair-syair terkait dengan khamar. Saking kecanduan mereka khamar, saking khamar itu digandrungi oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka membuat syair-syair tentang khamar. Bagaimana warna khamar, bagaimana cawannya, mereka buat, bagaimana mereka kehabisan uang karena beli khamar. Dan kalau kita boleh katakan, mereka menganggap orang yang punya khamar itu orang yang sukses. Orang yang punya khamar itu orang yang sukses. Sehingga khamar adalah suatu minuman kebanggaan. Suatu minuman kebanggaan. Saking terlalu mendarah daging. Sampai-sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, Allah tidak langsung serta-merta mengharamkan khamar. Tapi Allah melalui tahapan. Allah sebutkan 4 ayat dengan berbeda waktu untuk ayat yang keempat Allah mengharamkan khamar. Jadi Allah muqaddimah dengan 3 ayat sebelumnya. Ayat-ayat tersebut yang terkait dengan pengharaman khamar yang pertama adalah surat An-Nahl ayat 67. Allah ketika menyebut tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, Allah berkata, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu saqaran wa rizqan hasana." Dan di antara buah-buahan korma dan buah-buah anggur, kalian bisa gunakan buah-buah tersebut untuk sakaran, untuk mabok.
wa rizqan hasana dan rezeki yang baik, rezeki yang baik. Di sini Allah menyebutkan di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah khamar. Ini awal khamar belum haram. Allah mengatakan di antara buah-buah korma dan buah anggur bisa kalian jadikan sakaran untuk kalian mabuk, wa rizqan hasana dan juga untuk dijadikan rezeki yang baik. Kata para ulama, meskipun Allah menyebutkan di antara nikmat adalah membuat buah korma maupun buah anggur menjadi khamar, tapi setelah itu Allah mengatakan dan rizki yang baik. Isyarat bahwasanya khamar ini meskipun dia nikmat dan dulu dibolehkan, tetapi dia bukan rizki yang baik. Makanya Allah menggandengkan tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Kalian menjadikan buah korma dan buah anggur sebagai khamar dan sebagai rizki yang baik. Isyarat bahwasanya khamar ini bukan rizki yang baik meskipun halal. Jadi pertama cuma isyarat saja bahwasanya khamar itu bukanlah rezeki yang baik. Setelah itu jadi belum diharamkan, masih diisyaratkan bahwa ini bukan rezeki yang baik. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat dalam surat An-Nisa ayat 43. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati salat sementara kalian dalam kondisi mabuk sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Jadi Allah melarang orang-orang yang salat dalam kondisi mabuk ya. La taqrabus salat, jangan dekati salat wa antum sukara sampai sementara kalian dalam kondisi mabuk hatta ta'lamu ma taqulun sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Sehingga dahulu kalau mereka dalam kondisi mabuk tidak boleh ke masjid, tidak boleh salat. Jadi kalau mereka mau mabuk, mereka pilih waktu yang jauh dari waktu salat. Misalnya kalau mabuk di pagi hari, zuhur sudah sadar, maka tidak mau salat zuhur. Jadi dulu masih dibolehkan. Ini pun masih dibolehkan minum khamar. Yang dilarang jangan mabuk ketika salat itu saja. Jadi pengharamannya masih terkait dengan salat. Kemudian baru turun ayat ini. Ayat yang sedang kita bahas ini. Ya. Dalam surat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang hukum khamar dan perjudian. Qul fihima itsmun kabir. Katakanlah bahwasanya pada khamar dan perjudian ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas. Allah ajak berfikir. Allah ajak renungkan. Memang benar khamar itu ada faedahnya, judi ada faedahnya. Khamar di antara faedahnya misalnya menghilangkan kegalauan, stres menjadi hilang dengan minum khamar senang-senang hilang. Di antara manfaatnya dijadikan perdagangan sebagai pemasukan mereka, dagang ada pemasukan. Dahulu seperti itu. Khamar dijadikan sebagai alat perdagangan sehingga sumber pemasukan bagi penduduk kota Mekah. Orang melakukan jual beli khamar. Demikian juga judi. Judi juga ada manfaatnya. Ya, orang bisa tadinya miskin ikut judi bisa kaya. Kemudian juga dengan judi sebagian orang ketika judi mereka dapatkan hasil tertentu mereka sedekahkan ya, mereka sedekahkan. Jadi ada ada manfaatnya. Kata Allah, "Qul fihi ma itsmun kabir." Pada keduanya dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaat-manfaat bagi manusia pada keduanya. Jadi Allah menjelaskan tidak menutup mata, benar-benar Allah jelaskan ada baiknya dan ada dosanya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini dia aja berpikir, belum dikatakan haram secara mutlak. Karena para sahabat waktu itu masih minum khamar dan sebagian sahabat tidak semuanya tentunya. Dan ini suatu hal yang biasa bagi mereka sehingga mereka ingin bertanya. Tapi belum datang keharaman secara tegas. Dan keburukan-keburukan khamar tentunya sangat banyak ya. Judi juga demikian. Dan akan dijelaskan pada ayat yang terakhir dalam surat Al-Maidah ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum anis salati wa an dzikrillahi wa anis salat fa hal antum muntahun. Setelah itu Allah jelaskan kemudaratan khamar dalam ayat yang terakhir, ayat yang keempat yang menjelaskan tentang haramnya khamar secara mutlak itu dalam surat Al-Maidah ya. Apa saja keburukan khamar? Kata Allah Subhanahu wa taala, khamar dan perjudian menimbulkan permusuhan. Orang berkelahi gara-gara judi, orang bertengkar bahkan bunuh-bunuhan gara-gara judi. Khamar juga demikian, kalau khamar bertengkar karena orang mabuk mungkin dia maki-maki, dia tidak tahu apa yang diucapkan.
Sehingga terjadi pertengkaran gara-gara khamar dan judi menghalangi seorang dari mengingat Allah, sibuk main judi lama. Minum khamar juga butuh waktu yang lama. Minum khamar telernya berapa jam, lupa ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak. Orang kalau main judi lama. Penasaran, pikirannya ke judi tok. Khamar juga demikian, minum khamar ya mungkin minumnya sebentar, cuma 15 menit, setengah jam, tapi maboknya lama. Maboknya berjam-jam. Sehingga tidak sempat ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salat. Menghalangkan dari mengingat Allah, menghalangkan dari salat. Ini di antara kemudaratan apa khamar. Dan khamar orang seperti orang gila. Tadinya orangnya waras menjadi seperti orang gila. Terkadang dia lagi mabuk, dia mengungkapkan rahasia-rahasianya, membongkar aib-aibnya atau aib keluarganya gara-gara dia sedang mabuk. Kemudian khamar juga umul khaba'ith. Umul khaba'ith yaitu induk daripada berbagai macam kemaksiatan. Oleh karenanya Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyebut tentang kisah ada seorang wanita ya memanggil seorang lelaki ya. Kemudian ketika datang dia bilang, saya tidak panggil kamu kecuali saya minta kau satu dari 3 pilihan. Kau berzina denganku, atau kau membunuh budakku, atau kau minum khamar. Ya. Kau berzina denganku, atau kau bunuh budakku, atau kau minum khamar. Lelaki ini karena dia sudah terjebak, dia menganggap saya pilih yang lebih ringan, yaitu saya minum khamar aja daripada berzina, daripada bunuh orang. Dia minum khamar. Ketika dia sudah minum khamar, dia tidak bisa mengontrol akalnya. Maka setelah minum khamar, dia pun berzina dengan wanita tersebut, dan dia pun membunuh budak tersebut. Jadi khamar ini membuat seorang terjerumus dalam maksiat-maksiat yang lain. Zina, boleh khamar lebih dekat dengan perzinahan. Kalau khamar sudah stres, masuk ke diskotik, ikhtilat, zina, kemudian narkoba, apalagi zaman sekarang khamar mengantarkan kepada berbagai macam penyakit-penyakit sosial dan maksiat-maksiat. Ya. Kita kadang-kadang sering lihat sebagian orang kadang-kadang ngumpulin duit anak-anak remaja yang minum khamar sampai mati. Berapa kali kita dengar mati gara-gara minum khamar? Banyak. Ya. Tapi pada ayat ini, jadi saya tadi kita sebutkan, ya, khamar diharamkan secara bertahap, ya, tidak langsung. Pengharamannya secara bertahap, diharamkan secara bertahap. Itu 4 tahap. 4 tahap. 4 tahapannya. Yang pertama tadi kita sebutkan, yang pertama yaitu dalam surat An-Nahl ayat 67. 47. Di sini Allah hanya mengatakan sakaran wa rizqan hasanah. Sakaran wa rizqan hasanah. Isyarat, ya, kata Allah berikan nikmat, di antara nikmat adalah khamar dan rizki yang baik. Isyarat bahwasanya khamar bukan rizki yang baik, ya. Isyarat bahwa khamar bukan rizki yang baik. Kemudian ayat yang kedua adalah dalam surat An-Nisa, tahapan kedua dalam surat An-Nisa ayat ke-43. Di sini Allah melarang, ya, la taqrabus salata wa antum sukar hatta la taqulun, ya. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan salat itu, khamar hanya tidak boleh salat. Tidak boleh salat kalau lagi mabuk. Kemudian tahapan yang keempat, tadi yang ketiga, ya. Surat Al-Baqarah yang sedang kita bahas sekarang. Al-Baqarah ayat 219. Di sini wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Yaitu Allah menjelaskan bahwasanya khamar dosanya lebih banyak dari manfaatnya.
Tapi ini pun semua belum haram. Manfaatnya ada, Allah tidak apa maksudnya datanya ada bahwasanya manfaat itu ada, Allah jelaskan. Lebih besar dari manfaatnya. Baru yang terakhir dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah. Sebentar ayatnya. Saya carikan ayatnya. Dalam surat ayat 90, Al-Maidah 90. Al-Maidah ayat 90. Di situ innamal khamru wal maisiru wal ansab rijsun min amali syaitan. Kata Allah, rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu. Bahwasanya khamr itu perbuatan syaitan. Disuruh jauhi. Jadi sini faedah yang bisa kita ambil apa? Faedah-faedah dari tahapan ini. Di antaranya, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menjelaskan kemungkaran, dalam usaha menghilangkan kemungkaran, jika tidak bisa secara langsung, boleh dengan bertahap. Langsung boleh dengan bertahap. Dengan bertahap. Boleh ya. Ya, kita ada seorang tidak mampu untuk meninggalkan suatu secara total, kita bilang sudah. Kamu yang semampumu terus ajak dia. Misalnya ada saudara kita sampai dia meninggalkan secara total. Karena tidak semua orang bisa meninggalkan kemungkaran maksiat secara totalitas. Tidak semua orang bisa berhijrah secara totalitas. Nah, apa dengan bertahap? Apalagi suatu hal yang dia memang benar-benar sudah menggandrungi. Lihatlah bagaimana orang-orang Arab dahulu mereka sangat menggandrungi khamar dan perjudian. Allah pun ketika mengharamkan khamar dengan tahapan. Kemudian yang kedua, dalam menjelaskan keharaman sesuatu butuh ya argumentasi secara dalil, kalau bisa juga dengan akal, juga dengan dalil akli. Ya. Allah jelaskan bahwasanya benar khamar ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Allah sebut dalam surat Al-Maidah bagaimana buat orang tidak ingat kepada Allah, bagaimana orang seperti orang gila, bagaimana bertengkar, ya bagaimana. Ini akal, secara akal dijelaskan mudaratnya. Ya, karena sebagian orang tidak bisa menerima apa mudaratnya. Jelaskan. Kalau tidak ada, kalau Allah sudah bilang haram jelas haram, tapi sebagian orang terkadang tidak bisa menerima kecuali kalau kita jelaskan dengan dalil akal. Orang yang beriman Allah bilang haram selesai. Tapi sebagian orang tidak, dia ingin tahu kenapa ya. Butuh kita jelaskan. Kemudian ketika menjelaskan juga, ya, lihat di antara metode Allah dalam menjelaskan, Allah melakukan komparasi. Ya, kata Allah, benar manfaatnya ada tapi dosanya lebih besar. Ya, dia tidak menutup mata. Dia bilang, oh enggak ada kebaikannya. Ada, Allah bilang ada kebaikannya. Kita menjelaskan dukun ada kebaikannya? Ada. Terkadang barang hilang bisa ketemu, ada kebaikannya. Terkadang orang yang tidak mau cinta bisa jadi cinta ya. Dukun ada kebaikan, tapi dosanya lebih besar. Syirik, bekerja sama dengan syaitan. Meskipun terkadang kebaikannya ada. Mungkin orang jadi bikin penglaris. Warung tidak laku bisa jadi laku. Bisa melet, orang tadinya tidak suka sama dia bisa disuka sama dia. Ini ada manfaat-manfaatnya ya. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya ya. Jadi Allah tidak menafikan realita. Ya, Allah tidak menafikan realita. Realitanya ya. Realita bahwa khamar bermanfaat.
Ayat ini terkait dengan apa yang kita bahas dalam Al-Baqarah 219. Kemudian kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa yang mereka infakkan, ya. Yaitu mereka bertanya tentang kadar, ya, wa yas'alunaka madza yunfiqun, tentang kadar berapa yang harus saya infakkan. Ini penting. Kadar berapa yang harus mereka bertanya para sahabat, ya Rasulullah, berapa kadar yang harus kita infakkan, ya. Maka Allah menjelaskan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Qulil afu, yaitu yang kau infakkan yang wajib yang berlebihan. Artinya apa? Artinya kebutuhanmu harus terpenuhi terlebih dahulu. Allah tidak membanding engkau berinfak dengan di luar kemampuanmu. Ya. Karena kenapa? Karena kita berinfak kepada keluarga, kepada anak-anak lebih wajib daripada infak sedekah. Maka yang benar bahwasanya seorang ketika berinfak hendaknya berinfak setelah terpenuhi kebutuhan. Jangan sampai dia berinfak sementara keluarganya kekurangan. Ya. Ini secara umum seperti itu. Ya. Kenapa? Karena menafkahi anak istri lebih wajib daripada berbuat baik kepada tetangga, kepada orang-orang miskin. Anak istri lebih wajib. Anak istri lebih wajib, ya. Kecuali dalam satu kondisi, bukan setiap kondisi, dalam satu kondisi tertentu seorang mungkin bisa mengajak anak istrinya bersabar untuk beri bantuan kepada orang lain. Dalam kondisi, tapi bukan setiap saat. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berinfak dengan seluruh hartanya. Umar pernah berinfak dengan setengah hartanya. Tapi Abu Bakar siapa? Dia orang yang bisa menafkahi anak istrinya. Ya. Ya. Tapi bukan setiap saat Abu Bakar seperti itu radhiyallahu taala anhu. Jadi jangan sampai kita berinfak sementara kita sendiri kekurangan. Ini salah dalam skala prioritas. Karena dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai daripada perkara yang aku wajibkan kepadanya. Dan kita tahu bahwasanya infak kepada anak istri lebih wajib daripada infak kepada tetangga, kepada orang miskin, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun anfaqtahu tasaddaqta bi ala miskin, dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Sekeping dinar yang kau infakkan untuk di jalan Allah, untuk berjihad, sekeping dinar yang kau infakkan untuk merdekakan budak, sekeping dinar yang kau infakkan untuk kepada orang miskin, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, yang lebih besar pahalanya adalah yang kau infakkan buat keluargamu, buat anak istrimu. Bukan maksudnya kita memfoya-foyakan anak istri, tidak. Artinya kalau sudah cukup, sisanya kita boleh bersedekah. Qulil afu maksudnya katakanlah yang hendak mereka infakkan yang kelebihan daripada yang mereka butuhkan. Jadi penuhi dulu kebutuhannya. Ya. Ada dalam hadis kalau tidak salah maknanya afdhalus shadaqah sadaqatu an dhahri ginan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan setelah kecukupan. Anak-anak sudah makan, istri sudah makan, ada berlebihan, silakan. Jangan pelit, yang penting anak sudah aman, istri sudah aman, kelebihannya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya infak yang semudahnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, meskipun hanya sepenggal korma. Ya, kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Hendaknya kalian menjaga diri kalian agar tidak terkena neraka jahanam meskipun dengan bersedekah dengan sepenggal korma, ya. Syariat tidak memberatkan. Taib, ya. Demikian juga ayat selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun." Demikianlah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayat agar kalian berfikir, ya. Berfikir apa? Mengolah akal untuk mencapai pada tujuan. Jadi Allah jelaskan khamar seperti ini, judi seperti ini, pikirkanlah mana manfaatnya, mana dosanya. Dan tadi Allah sudah jelaskan meskipun ada manfaatnya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya.
Karena paling utama di antara dosa khamar adalah membuat pertikaian, membuat pertentangan, membuat menghalangi dari salat, membuat lupa berzikir kepada Allah, belum dosa-dosa yang lainnya. Karenanya dalam hadis Rasulullah SAW melaknat khamar dari 10 sisi ya. La'anallahu al-khamra, Allah melaknat khamar yang minumnya ya, asiraha yang memeras anggur untuk jadi khamar atau korma dibuat jadi khamar, wa mu'tasiraha yang nyuruh untuk dijadikan khamar ya. Kemudian hamilaha yang membawa khamar ya. Wal mahmulah ilaihi yang dituangkan khamar, semuanya yang bawa khamar, yang menuangkan khamar, yang menerima khamar, yang meminum khamar ya. Semuanya yang terkait dengan khamar semuanya terlaknat. Semuanya terlaknat. Ini menunjukkan bahwasanya khamar ini adalah, minum khamar adalah dosa yang sangat besar ya. Kita bilang iya benar, khamar mungkin bisa mendatangkan devisa atau pemasukan bagi, sebagaimana di zaman musyrikin Arab dahulu khamar menjadi barang perdagangan di kota Mekah, namun mudaratnya lebih besar. Dampak yang timbul di balik khamar lebih besar ya. Maka sama seperti kalau kita bicara tentang rokok ya, rokok benar ada manfaatnya dari sisi menambah pemasukan, mungkin pajak, karena pajak gini-gini orang ada pemasukan, tapi kalau ditinjau dari dampaknya, mudaratnya lebih besar. Orang-orang yang sakit akibat rokok lebih banyak pengeluarannya untuk membiayai mereka. Lebih banyak biaya mereka daripada pajak yang didapatkan dari dari rokok itu sendiri. Bisa ditanyakan kepada para dokter. Saya sempat diskusi sama sebagian dokter, mereka sebutkan hal tersebut. Bahwasanya biaya yang digunakan untuk mengobati orang-orang yang sakit karena rokok, entah paru-paru, entah kanker, entah berbagai macam penyakit, lebih besar daripada dampaknya, lebih berat daripada sekedar hasil pajak daripada rokok tersebut. La'allakum tatafakkarun, agar kalian berfikir. Fid dunya wal akhirah ya. Yaitu berfikirlah kalian tentang dunia dan tentang hal tersebut di dunia maupun di akhirat ya. Bagaimana dunia ini begitu cepat sirna ya. Dunia sirna bukan berarti dunianya hilang. Kitanya ini penghuni dunia dan apa yang kita miliki begitu cepat sirna. Begitu cepat. Kita punya kesehatan tiba-tiba bisa hilang. Kita punya masa muda tiba-tiba bisa sirna. Kekuatan yang dulu kita miliki bisa menjadi lemah dan nyawa kita akhirnya bisa hilang, sirna begitu cepat. Ya. Kemudian pikirlah juga tentang akhirat yang begitu kekal, tiada penghujungnya, dengan memiliki kenikmatan yang sempurna. Jangan sampai gara-gara kau dunia pikir minum khamar, main judi cuma sebentar. Senang-senang karena khamar, senang-senang karena judi cuma sebentar, tapi kalian tidak mendapatkan kenikmatan yang sempurna di akhirat. Jadi Allah sudah berfikir ya, ini di antara hal yang membantu kita untuk meninggalkan kemaksiatan adalah memikirkan menimbang antara dunia dan akhirat. Saya senang-senang, seorang mungkin berzina, ya senang-senang melampiaskan syahwatnya, bergonta-ganti pasangan. Ada kenikmatan tidak kita pungkiri, musik-musik dia dengar, ada kenikmatan. Nonton film-film macam-macam, ada kenikmatan ya, nonton drama Korea kayak, nonton apa kayak, sinetron yang terbuka auratnya, nonton film Hollywood. Banyak, tapi itu cuma sebentar. Ingat, kenikmatan yang kau lakukan ini menghalangimu dari berbagai macam kenikmatan sempurna di akhirat. Ini cuma sebentar. Nonton film berapa jam? 1 jam, 2 jam, ngantuk sudah enggak nonton lagi. Ya. Minum khamar ya, teler 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam sudah kepala pusing habis itu. Main judi kok menang, habis itu kalah lagi, menang lagi, kalah lagi, gelisah. Ada kesenangan tapi demikianlah dunia, tidak kekal kenikmatannya. Jangan sampai kita pikir dunia, senang-senang dunia, akhirnya banyak kenikmatan di akhirat yang terluputkan gara-gara kita sibuk dengan maksiat-maksiat dunia yang memang ada kelezatannya, tidak kita pungkiri. Makanya Allah mengatakan la'allakum tatafakkarun, kalian berfikir tentang khamar tadi ya, dan juga berfikir tentang dunia dan akhirat. Berfikir tentang dunia dan akhirat. Bagaimana hakikat dunia dan akhirat. Baik. Kemudian Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang al-yatama ya. Tentang anak-anak yatim. Jadi kalau misalnya
Dia punya kakak meninggal anak yatim, punya adik meninggal anak yatim, dia urus anak yatim tersebut. Mereka para sahabat yang mengurusi anak yatim mereka merasa gelisah, apalagi telah ada ayat-ayat yang melarang mengolah harta anak yatim dengan sembarangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah." Janganlah kalian mendekati harta anak yatim itu, jangan kalian kelola kecuali dengan cara yang terbaik sampai anak yatim tadi sudah mencapai dewasa, sudah bisa ngerti ngurus hartanya. Jadi kalau ada seorang punya adik, punya anak-anak, ponakan-ponakannya, adiknya meninggal tapi kaya, hartanya adalah warisan buat anak-anak, tapi anak tidak bisa mengelola harta. Bolehkah kita pamannya, saudaranya mengelola? Boleh. Tapi kata Allah, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan." Jangan kalian kelola harta anak yatim dengan cara yang terbaik. Allah berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sungguhnya siapa yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihi nara. Sungguhnya mereka ya'kuluna fi butunihim nara, sungguhnya mereka sedang makan api neraka dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dimasukkan dalam neraka Jahannam. Mengerikan. Oleh karenanya para sahabat ketika mengurusi anak-anak yatim, ya mereka ngurus, mereka terkadang tercampur harta mereka dengan harta yatim, terkadang mereka ikut makan dari harta anak yatim tersebut. Mereka gelisah, maka mereka bertanya, "Wa yas'alunaka 'anil yatama." Ya Allah, bagaimana ya Rasulullah, bagaimana mengurusi anak-anak yatim? Bolehkah kita makan barang mereka? Bolehkah kita mengelola harta mereka? Maka Allah mengatakan, ya, yatim itu apa? Yatim adalah orang yang meninggal dan ayahnya meninggal dan dia belum balik, itu yatim. Kalau yang meninggal ibunya tidak dikatakan yatim. Kenapa? Karena ayahnya masih bisa ngurus, ya, bisa carikan nafkah, bisa dititipkan pada bibinya, tapi dia ayahnya cari nafkah, atau ayahnya mungkin menikah lagi sehingga punya istri yang bisa mengurus anak-anaknya, sehingga tidak dikatakan yatim. Yatim adalah seorang yang kehilangan bapaknya, karena kalau bapaknya sudah tiada sulit untuk mengurusi nafkah anak ini. Dan dia belum balik. Kalau sudah balik bukan lagi anak yatim. Jadi syaratnya man mata abuhu wa lam yablugh, ya. Yaitu yang meninggal bapaknya dan dia belum balik, ya. Jadi para sahabat bertanya, "Wa yas'alunaka 'anil yatama," bagaimana dengan pengurusan anak yatim? Kata Allah, "Qul islahu lahum khair." Yaitu berbuat baik bagi mereka yang terbaik. Intinya Allah menjelaskan, kamu itu kalau ngelola harta anak yatim, yang terbaik adalah kau ingin membuat perbaikan bagi mereka. Kau kelola harta tersebut demi kebaikan anak-anak yatim tersebut. Tidak jadi masalah. Ya. Qul islahul lahum khair. Ya, tidak jadi masalah. Allah mengatakan, "Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum." Kalau kau mencampuri mereka, artinya kau makan dari harta mereka, kau kerjakan harta tersebut, kau ikut makan dari hasilnya, enggak ada masalah. Kau perdagangkan, kau masukkan dalam istismar, yaitu dalam maksudnya investasi, kau gunakan harta tersebut investasi. Penting kau benar-benar mengolah dengan yang terbaik. Kalau ada hasilnya ikut makan, enggak ada masalah. Dengan cara yang ma'ruf. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kalian ikut mengelola harta dan ikut makan hasilnya, maka tidak jadi masalah, karena anak-anak yatim tersebut adalah saudara-saudara kalian. Ikut makan, ikut minum dari makanan mereka. Mereka tahu adalah saudara-saudara kalian. Setelah itu Allah mengatakan, "Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih." Allah lebih tahu mana yang melakukan kerusakan dari mana yang melakukan kebaikan. Allah tahu hal tersebut. Jadi Allah Maha tahu. Bagaimana kau mengelola dengan cara yang baik. Bagaimana kau tidak ingin mengambil harta tersebut. Kau kerjakan, kelola harta tersebut, ada waktunya makan dari hasil tidak jadi masalah. Ya, misalnya ada bibi ngurusi ponakan-ponakannya yang yatim. Dia ngurus, dia ikut makan dari makanan mereka, enggak ada masalah, dia ngurus mereka kok. Tapi tidak boleh berlebihan, diambil hartanya, belikan emas, belikan untuk senang-senang dia, itu enggak boleh. Itu namanya tidak mendekati mengelola harta anak yatim dengan sebaik-baiknya, justru mengambil untung dari mereka. Itu tidak boleh. Anak yatim butuh perhatian. Makanya di antara dosa sangat besar, di antara dosa-dosa besar yang membinasakan adalah aklu malil yatim, makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Kenapa? Anak yatim butuh perhatian, butuh kau kelola hartanya, karena kalau tidak dikelola mungkin habis. Kelola dengan baik biar bisa menguntungkan, agar bisa terus mereka memiliki pemasukan. Ini malah hartanya dimakan dengan cara yang zalim, diambil dengan cara yang tidak benar. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan ijtanibu sab'an minal mubiqat, jauhilah 7 dari perkara-perkara yang membinasakan. Di antaranya kata Nabi SAW, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ya.
Yang tadi juga Allah mengatakan innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Siapa yang makan harta anak yatim maka dia makan api dalam perutnya. Kalau Rasulullah mengatakan ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, aku dan pengurus anak yatim seperti ini dekat di surga. Bagaimana dengan orang yang malah menzalimi anak yatim? Ini terjadi pada sebagian orang ketika ponakannya meninggal, kemudian omnya ngambil hartanya dikelola, diambil untuk ini enggak benar, bahaya. Demikian saya ingatkan bagi orang-orang yang menerima sumbangan untuk anak yatim. Orang-orang yang memberi sumbangan niatnya untuk anak yatim, entah bikin rumah yatim, untuk makan. Bukan kemudian anak yatim dijadikan sarana untuk perkaya diri. Hati-hati. Dia buka donasi untuk anak yatim, dia kaya-kaya senang-senang. Kemudian dia bilang, kan boleh kita mengambil dana operasional. Tapi kamu ngambil dana operasional bukan seenakmu. Harus ada yang audit. Bukan kamu ngambil, kamu untuk diri sendiri, kamu yang beri gaji diri sendiri. Enggak. Harus ada pihak yang lain mengaudit yang layak kamu dapat seberapa sesuai dengan susahnya kerjamu. Kalau cuma duduk, cuma sebarin iklan donasi, kemudian kamu ambil 10%, 15% dari mana? Udah dapat 100 miliar, dari 1 miliar kamu ambil 100 juta, ngawur. Cuma duduk manis kemudian ngambil 100 juta. Enggak boleh seperti itu. Namanya makan harta anak yatim karena orang-orang memberi sumbangan untuk anak yatim bukan untuk mengkayakan dirimu, wahai pengumpul donasi. Kalau niatmu baik mengumpulkan donasi, boleh, bukan tidak boleh mengambil dana operasional, boleh, tapi harus ditakar secukupnya sesuai dengan kerjaanmu dan harus ada yang pihak ketiga atau pihak keempat yang menakar berapa yang berhak kau terima, bukan sembarangan. Ini bahaya. Ya. Lihat bagaimana para sahabat gelisah ketika mereka bekerja untuk anak yatim. Bolehkah mereka ikut makan? Kata Allah tidak jadi masalah. Qul islahul lahum khair, yang penting kalian membuat perbaikan buat anak-anak yatim, buat kebaikan buat anak yatim. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu mana yang melakukan kerusakan dan mana yang baik. Baik. Kata Allah, walau syaa Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan bagi kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Al-anat maksudnya adalah kesulitan, ya. Ya. Walau syaa Allahu la'anatakum, yaitu kalau Allah berkehendak Allah akan menyulitkan kalian. Maksudnya Allah akan larang kalian makan dengan anak yatim. Ya, tapi Allah tidak demikian, ya. Allah boleh kalian makan dari harta anak yatim seperlunya, apalagi kalian sudah mengelolanya. Toh anak yatim tersebut adalah saudara-saudara kalian sendiri. Sebagaimana kita boleh makan dari makanan saudara, anak yatim juga saudara kalian. Yang penting bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, bukan membohongi mereka kemudian memanfaatkan harta mereka sebagaimana terjadi pada sebagian orang. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah Maha bijaksana. Ya. Maha perkasa, hakim dan Maha bijaksana. Allah Maha perkasa itu Allah bisa bikin aturan yang sulit bagi kalian. Allah Maha perkasa, Allah bisa melakukan apa yang Allah kehendaki. Tetapi Allah hakim, Allah Maha bijak. Tidak ada satupun hukum yang Allah yang keluarkan, hukum syar'i, tidak ada pun satu permasalahan yang Allah tetapkan kecuali di balik itu ada hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala hakim, Allah adalah Maha bijak. Dan sifat hikmah ini, Allah Maha bijak, adalah sifat yang zatiyah, selalu menempel pada zat Allah. Tidak pernah Allah membuat satu keputusan yang tidak hikmah. Semuanya pasti hikmah. Apapun yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah turunkan berupa hukum-hukum, hukum ini, hukum anu dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Nabi, semuanya pasti hikmah. Kadang kita ketahui, terkadang tidak kita ketahui. Tapi Allah adalah hakim. Di antara kebijakan Allah, Allah membolehkan orang yang mengelola harta anak yatim untuk makan dari harta anak yatim tersebut dengan cara yang ma'ruf. Tidak boleh berlebih-lebihan. Baik, kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat 221, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Janganlah kalian menikahi orang-orang wanita-wanita, jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrikat sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairum musyrikati walau ajabatkum. Sungguhnya budak wanita yang mukminah lebih baik daripada wanita merdeka musyrikah, meskipun wanita musyrikah tadi membuat kau kagum, yaitu cantik, menarik hatimu. Kemudian kata Allah, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrikin dengan wanita-wanita kalian sampai mereka beriman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau ajabakum.
Sungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada seorang musyrik yang merdeka meskipun menarik hatimu lelaki musyrik tersebut. Ulaika yad'una ilan nar. Sungguhnya para lelaki musyrikin dan para wanita musyrikat, mereka hanya menyuruh kepada neraka jahanam. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idzni. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyeru kepada surga dan kepada ampunan dengan izin Allah. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, ya. Di awal ayat Allah mengatakan wala tankihul musyrikat. Perhatikan sini, wala janganlah kalian menikah dengan wanita-wanita musyrik. Wanita-wanita musyrikah. Kenapa? Allah jelaskan karena wala amatun mu'minatun, budak wanita meskipun dia budak lebih baik daripada, artinya lebih baik kau menikah dengan budak wanita yang mungkin tidak cantik jelita, lebih baik daripada kau menikah dengan wanita-wanita yang musyrikah meskipun cantik. Kenapa? Karena Allah mengatakan ulaika yad'una ilan nar, mereka ini lelaki musyrik dan wanita musyrik mengantarkan kamu, menyuruh kamu pada neraka jahanam. Di sini Allah melarang menikah dengan wanita musyrik. Artinya seorang laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita musyrikah. Ya. Musyrikah di sini maksudnya adalah selain ahlul kitab. Karena ahlul kitab diperbolehkan. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ya. Di awal surat Al-Maidah, ya. Allah berfirman dalam ayat yang keempat, dalam ayat yang kelima, ya. Kata Allah, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihina wa lam muttakhidhi akhdan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa fil akhirati minal khasirin. Ya. Jadi ahlul kitab, adapun ahlul kitab maka boleh dinikahi. Adapun wanita ahlul kitab boleh dinikahi oleh lelaki mukmin. Oleh lelaki mukmin. Berdasarkan apa? Kata Allah wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihin. Taib, ini dalam surat Al-Maidah ayat 5. Jadi menikah lelaki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab boleh, Yahudiyah atau Kitabiyah atau Nasraniyah. Dengan Yahudi dengan berbagai macam firqahnya, Nasrani juga boleh dengan berbagai firqahnya. Boleh seorang muslim menikah dengan Kristen Katolik, dengan wanita Kristen Protestan, dengan Kristen misalnya Ortodoks, dengan Kristen Pantekosta, dengan Kristen apapun. Sama, Yahudi juga berbagai macam firqahnya boleh selama dia ahlul kitab, maka diperbolehkan. Karena Allah memberi keringanan untuk ahlul kitab, boleh dimakan makanannya, sembelihannya boleh, dan boleh dinikahi wanita-wanitanya. Adapun wanita musyrikah penyembah berhala maka tidak boleh. Seperti menikah dengan agama wanita musyrikah beragama Buddha, beragama Hindu, penyembah berhala, Majusi, semua tidak boleh. Yang boleh cuma ahlul kitab, ya. Ya. Dan Allah membedakan antara ahlul kitab dengan musyrikin, ya. Perhatikan. Demikian juga Allah membedakan antara musyrik dan ahlul kitab. Sama-sama musyrik, tapi Allah bedakan. Dalam dua ayat, di antaranya dalam surat innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina
lam yakunil ladzina kafaru. Dalam surat lam yakunil ladzina kafaru. Kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sama, jadi Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin. Di sini Allah membedakan antara ahlul kitab dengan kaum musyrikin. Ya. Jadi Allah mengatakan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin. Allah bedakan. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 105 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum." Allah yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Perhatikan, tidaklah kata Allah, tidaklah orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin. Sini Allah bedakan, orang kafir itu ada ahlul kitab, ada musyrikin. Artinya apa? Orang-orang kafir itu ada dua. Ada dua jenis model ya. Ada dua model. Yaitu ahlul kitab, musyrikin yang lain. Sehingga hukumnya berbeda ya. Karena kita sering ditanya, Ustaz, apakah hukum menikah dengan wanita ahlul kitab masih berlaku sampai zaman sekarang? Bilang masih berlaku. Ahlul kitab di zaman Nabi sudah musyrik. Ahlul kitab di zaman Nabi sudah musyrik. Yahudi Nasara sudah musyrik. Makanya terjadi pertempuran antara Nabi dengan mereka. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata di zaman mereka pun Nabi membolehkan makan sembelihan mereka dan juga membolehkan menikah dengan wanita-wanita mereka selama itu ahlul kitab. Dan sekarang benar sebagian kaum muslimin yang belajar di luar negeri, di Eropa, ya, di Australia, terkadang mereka harus menikah di sana. Dan terkadang mereka menikah dengan wanita-wanita yang ahlul kitab, ya, wanita ahlul kitab. Taib, ayat selanjutnya, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tunkihu al musyrikin hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairun musyrikin walau ajabakum. Janganlah kalian menikahkan wanita-wanita kalian dengan kaum musyrikin ya sampai mereka beriman. Sampai mereka beriman. Sungguhnya budak lelaki yang beriman lebih baik daripada lelaki musyrik yang merdeka. Ya, di sini kalau kita artikan secara bahasa, janganlah kalian menikahkan lelaki-lelaki musyrik dengan putri-putri kalian, itu wanita-wanita kalian, lelaki-lelaki musyrik dengan wanita-wanita muslimah. Sampai mereka beriman. Ya. Kalau ini hukumnya bahwasanya secara mutlak tidak boleh, karena Allah tidak mengecualikan. Ya. Maka secara mutlak tidak boleh. Tidak boleh wanita muslimah menikah dengan lelaki kafir. Secara mutlak, lelaki kafir. Ahlul kitab ataupun bukan. Ahlul kitab maupun selain ahlul kitab. Tidak boleh secara mutlak. Karena tidak ada pengecualian. Di antara hikmahnya, karena wanita lemah, kalau ketika suaminya kafir, dia mudah terbawa untuk ikut kekufuran. Ini sering terjadi. Sebagian orang kafir menikah dengan wanita muslimah, akhirnya ikut. Dan sering terjadi. Sering terjadi. Tapi kalau lakinya muslim, wanitanya Nasraniyah, Yahudiyah, mungkin bisa masuk Islam. Dan terjadi. Ya, sebagian lelaki, istrinya Nasraniyah, kemudian masuk Islam. Tetapi kalau lelakinya kafir, perempuannya muslimah, ini rawan. Karena namanya perempuan di bawah pengawasan atau di bawah kekuasaan sang lelaki, maka bisa jadi
akhirnya sang wanita terbawa dengan lelaki tersebut. Maka ini hukumnya secara mutlak. Kalau siapa yang menikah wanita muslimah dengan lelaki kafir, maka nikahnya tidak sah. Nikahnya tidak sah. Namun, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun boleh, perhatikan, meskipun boleh menikah beda agama, ya, meskipun boleh lelaki muslim menikah dengan Yahudiyah, wanita Yahudi atau wanita Nasrani, akan tetapi lebih afdal menikah dengan wanita mukminah. Afdal dengan wanita mukminah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tunkahul mar'ah li arba." Sungguhnya wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha, karena kecantikannya. Kemudian wali hasabiha, karena kedudukannya, ya. Kemudian di antara juga karena kecantikannya, karena kedudukannya. Kemudian limaliha, karena hartanya. Walidiniha, karena agamanya. Kemudian kata Nabi, "Fadhfar bi dzatid din taribat yadak." Carilah engkau wanita yang kau nikahi karena agamanya. Nah, kalau kita tahu wanita Yahudi Nasrani, ya tidak, agamanya tidak ada. Artinya agamanya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Meskipun boleh, tapi lebih utama adalah menikah dengan wanita yang sama agama, apalagi wanita yang solehah. Apalagi di akhir ayat setelah Allah menyebutkan tentang haramnya jangan kau nikahkan lelaki wala tankihul musyrik, jangan kau menikah wanita musyrikah, jangan kau menikahkan lelaki musyrik dengan wanita-wanita muslimah. Kata Allah, ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu orang-orang musyrikin menyeru kepada neraka jahanam. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai seorang laki menikah dengan wanita Nasraniyah kemudian mengatakan, udah ya, anak kita bagi 2, sebagian ikut kamu agamanya, sebagian ikut saya agama. Enggak boleh, haram hukumnya. Anak-anak di bawah tanggung jawab dia. Dia enggak boleh ngikutin istrinya. Kalau dia tidak, istrinya maksa gitu, ceraikan. Jangan sampai agama anaknya menjadi tumbal. Ini terjadi. Menikah dengan saya, tapi nanti anaknya bagi 2. Nanti anak pertama masuk Islam, anak kedua Nasrani, anak ketiga masuk Islam, anak keempat Nasrani. Enggak boleh seperti itu. Ya. Dan betapa terjadi, saya pernah mengenal sebagian orang menikah dengan ahlul kitab. Kemudian akhirnya punya anak sekian, kemudian cerai, anak-anaknya ikut ibunya. Ibunya kembali lagi kepada agama kemudian ini karena kemudian anak-anaknya ikut sama ibunya. Maka ini perkara yang menyedihkan. Allah berfirman, "Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idznih." Sungguhnya Allah menyeru kepada surga dan ampunan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu ayatihi lin-nas. Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yatadhakkarun, agar mereka bisa mengambil pelajaran, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Di antara faedah yang kita ambil dari ayat ini, faedah yang paling penting dari kata Allah, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahkan lelaki musyrik dengan wanita muslimah. Ketika firman Allah, janganlah kalian nikahkan. Ini menunjukkan bahwasanya wanita tidak boleh menikah kecuali dengan wali. Ya. Ini la nikaha illa biwali. Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan walinya, karena Allah mengatakan jangan kalian nikahkan wanita-wanita muslimah dengan para laki-laki musyrik. Artinya wanita muslimah tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, enggak boleh. Tidak seperti sebagian keyakinan sebagian orang meyakini bahwasanya wanita kalau sudah dewasa boleh nikah sendiri, apalagi sudah janda boleh nikah sendiri meskipun tanpa wali. Ini tidak benar. Memang ini pendapat dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, tapi pendapat ini lemah. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan la nikah illa biwali, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Di antara dalilnya ini. Dan ini di antara bentuk penghormatan kepada wanita. Karena wanita mudah sekali dikibulin, mudah sekali akhirnya dirayu sama seorang laki, dinikahi ternyata ditipu, dan terjadi seperti itu. Tapi kalau ada walinya yang ngecek, dicek dulu laki tersebut benar atau tidak, yaitu fungsinya wali, sehingga wanita tidak dibohongin oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.